Mana bulannya kelihatan mana? Mana? Samping situ enggak ada. Nanti coba kamu kok. Babut. Mama sudah babut. Perlu kita ingatkan karena mengingat sholat gerhana jarang sekali kita lakukan, bahkan mungkin ada yang seumur hidup baru sekali ini. Jadi insya Allah kaifiatnya seperti sholat biasa, hanya perbedaan terletak pada ketika kita sehabis rukuk. Sehabis rukuk yang pertama insya Allah kita akan kembali i'tidal sami'allahu liman hamidah, tetap membaca Rabbana walhamdu, kemudian mendengar lagi imam membaca Al-Fatihah dan surat. Selebihnya sama seperti sholat biasa dari kita dan lain sebagainya. Jadi dan tolong, saya minta tolong Mas tolong geser. Mas Aziz tolong sini Mas Aziz. Yang pegang Al-Quran. Karena jujur tidak pernah melakukan sholat gerhana, jadi saya berdiri di bawah itu agak-agak grogi. Jujur ini pegel semua ini badan ini. Ya mengingat sekali lagi mungkin ini pengalaman pertama atau kedua mungkin. Mari kita saking takutnya dengan gerhana matahari waktu itu seakan-akan kiamat benar-benar akan terjadi. Berbeda dengan kita saat ini. Kita lihat kenyataan di televisi kemarin bahwa dengan dipilihnya, dengan terjadinya gerhana matahari total di Indonesia, pantas warga negara kita bersuka cita untuk menyambut gerhana matahari total. Ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita jamaah rahimakumullah? Meskipun kita tahu, kita sadar, kita tahu bahwa saat ini kita belum bisa menghadirkan rasa takut, rasa khawatir yang luar biasa dengan gerhana matahari ini. Paling tidak jamaah rahimakumullah, kita termasuk orang yang mau menunaikan sholat sunnah 2 rakaat gerhana matahari. Ini sungguh keistimewaan yang pantas sekali, pantas kita syukuri. Dan insya Allah kita pun akan semakin banyak nanti mengagungkan asma Allah. Kita akan memperbanyak istighfar. Kita insya Allah hari ini kita akan menambah sedekah kita dibanding hari-hari yang lain. Kalau toh mungkin dari rumah kita belum mempersiapkan kepingan lembaran rupiah, boleh jadi nanti kita sedekahkan, kita keluarkan ketika kita sampai di rumah. Karena memang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kami bacakan pada buku tadi adalah bahwasanya gerhana ini adalah tanda-tanda Allah yang dikirimkan, yang dijadikan sesuatu. Gerhana itu bukan sebab kematian seseorang dan bukan disebabkan kelahiran seseorang, melainkan Allah Azza wa Jalla mengirimkannya atau menjadikan gerhana matahari ini sebagai sesuatu untuk menakut-nakuti manusia dengan gerhana matahari ini. Maka apabila kalian menyaksikan gerhana itu, maka hendaklah kalian banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak berdoa dan sholat, beristighfarlah, dan di hadis yang lain perbanyaklah sedekah di hari ini. Sidang jamaah sholat khusyuk rahimakumullah. Ada terjadi pergeseran yang luar biasa. Di awal tadi telah kami katakan, kalau pada masa sebelum Rasulullah, gerhana matahari itu diterjemahkan
atau identik atau diyakini bahwa ini membawa satu kesialan yang luar biasa. Ketika Rasulullah datang, maka paradigma itu dirubah bahwa ini gerhana ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dikirimkan untuk manusia agar manusia tersadar bahwa kiamat atau musibah atau bencana itu begitu dekat mengintai kita. Namun ternyata sidang jamaah sholat kusuf rahimahumullah, paradigma pemahaman masa-masa jahiliyah bahwa gerhana ini membawa sial ternyata sampai sekarang masih terawat dengan rapi, tersiram dengan teratur sehingga masih tumbuh dengan suburnya di tengah-tengah masyarakat kita. Kita masih melihat atau kita sering mendengar bahwa dengan terjadinya gerhana maka ini akan terjadi satu kesialan luar biasa. Mungkin kalau kita yang mungkin dulu dari Jawa dan lain sebagainya, kita mungkin pernah mendengar ketika terjadi gerhana itu hebatnya pohon kelapa dan lain sebagainya itu dipanggil, dibanguni, terjadi gerhana katanya agar buahnya tidak rusak dan lain sebagainya. Bahkan ibu-ibu hamil dan lain sebagainya harus ada ritual mandi dan lain sebagainya. Naudzubillah, tidak, sama sekali bukan seperti itu. Gerhana bulan dan matahari diciptakan oleh Allah untuk menakut-nakuti kita sebagai hambanya, agar kita sadar bahwa sekali lagi kiamat, musibah, bencana itu begitu dekat, begitu mudahnya itu akan menimpa kita. Kebetulan pada kesempatan pagi hari ini kita tidak mengalami gelap gulita gerhana matahari total. Seandainya kita merasakan gerhana matahari total di tempat kita ini, maka subhanallah kita akan merasakan bagaimana suasana sholat kita ketika dari terang benderang tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita dan berubah kembali terang benderang. Kita akan merasakan satu sentuhan rohani yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekali lagi, pada kesempatan pagi hari ini Allah tidak mempertemukan kita dengan gerhana matahari total. Maka insya Allah kita akan mendapati gerhana matahari total lagi.